Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Nah, pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas tentang pengamatan. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu pengamatan? Kalian harus ingat ya. Soalnya materi tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya coba sekarang kalian amati teman kalian. Nah, kalian amati teman kalian, kemudian kalian coba perhatikan apa saja yang bisa kalian ukur dari teman kalian. Nah, kalian pasti bingung kan, masih bingung kan? Nah, dan maka dari itu, mari ikuti materi pada kali ini dengan seksama. Kita langsung saja ya. Nah, pertama-tama berdasarkan LKS yang sudah ada, coba sekarang kalian, sekarang langsung saja ya. Sekarang coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian lakukan pengukuran apa saja yang dapat diukur dari benda-benda tersebut. Nah, misalnya panjang, lebar, tinggi, atau sebagainya. Ya, kalian mengukurnya dengan jengkal kalian, jengkal atau depa atau yang lain. Kalau sudah, sekarang coba bandingkan ukuran kalian dengan hasil pengukuran temanmu. Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian ulangi langkah yang tadi, yaitu mengamati benda-benda di sekitar kalian yang tadi, kemudian diukur dengan alat ukur yang baku, yang memiliki satuan baku. Kemudian setelah itu coba kalian bandingkan hasil pengukuran kalian dengan hasil pengukuran teman kalian. Sekarang mari kita bahas yang materi yang pertama ya, tentang pengukuran. Seperti yang telah kamu lakukan tadi, yaitu mengukur. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalnya kamu tadi melakukan pengukuran panjang meja itu dengan jengkalmu. Nah, jengkalmu itu sebagai satuan pengukuran. Misalnya hasil pengukuran yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Nah, ini perumpamaan kan. Tadi pengukuran yang kalian lakukan yang pertama itu kan hasilnya beda-beda. Nah, kenapa hasilnya beda-beda? Sekarang coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya pakai jengkal. Nah, ketika kamu memesan baju, terus kamu memesannya berdasarkan jengkalmu. Kamu memesan baju dengan panjang lengan 3 jengkal. Nah, kemudian kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, karena penjahit itu pasti akan mengukur menggunakan jengkalnya. Nah, jadi tentu saja tidak akan sesuai dengan ukuran yang kamu tentukan dengan jengkalmu tadi. Nah, oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Kemudian pada pengukuran yang kalian lakukan kedua tadi, yaitu ketika mengukur dengan menggunakan penggaris dan alat ukur yang baku lainnya, hasilnya kan sama. Nah, alat ukur tersebut menggunakan satuan baku sehingga hasilnya sama. Hasilnya pengukuran yang dilakukan akan menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, kemudian materi yang kedua itu besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kenapa besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur? Karena di dunia tidak semuanya bisa diukur. Nah, kemudian besaran itu ada 2 jenis, itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Contohnya panjang satuannya meter, massa satunya kilogram, dan lain-lain. Kemudian besaran turunan itu besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokoknya dan satuannya juga menyesuaikan. Misalnya kamu mengukur luas sebuah papan berbentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu dapat dirumuskan dengan panjang kali lebar. Nah, panjang itu kan merupakan besaran pokok, kemudian satuannya merupakan meter, lebar juga satuannya meter. Nah, kemudian luas itu merupakan besaran turunan yang satuannya meter persegi. Kemudian materi yang ketiga yaitu satuan. Nah, dalam pengukuran kita akan membandingkan objek dengan besaran yang telah ditentukan. Nah, jika sudah mendapat hasilnya, kita harus menjelaskan hasil pengukuran tersebut dalam angka dan satuan dengan acuan yang ada. Di sini satuan berperan sebagai pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan juga terdiri dari 2 jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah,
Satuan baku adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan, contohnya meter, sentimeter, dan lain-lain. Kemudian satuan tidak baku, satuannya tidak ditentukan secara resmi, contohnya jengkal, depa, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian lihat untuk LKS kegiatan 2. Nah, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu sistem internasional. Nah, mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Nah, satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Nah, untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan yang dapat diperhatikan dari tabel berikut. Nah, penggunaan awalan ini memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya lebih sederhana. Misalnya, untuk menyebutkan 20.000 meter dapat diubah menjadi 20 km. Sekarang dapat dilanjutkan untuk kegiatan 3 ya, yaitu pada LKS tentang pengukuran jarak pada benda langit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.